budak, maka itu adalah dimiliki oleh tuannya. Kemudian juga seorang yang setengah merdeka dan setengah budak, artinya dia masih dalam usaha untuk memerdekakan dirinya, maka disebut setengah budak, setengah merdeka. Ini juga tidak dapat harta waris. Kenapa? Karena apa yang dia miliki maka itu masih di dalam perbudakannya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Ammal khuntha, kata penulis rahimahullahu taala tentang orang banci. Al khuntha di sini adalah banci. Banci itu bermacam-macam. Ada yang dia wujudnya laki-laki, sempurna laki-laki. Cuma di dalam dirinya terdapat sifat feminin, kewanita-wanitaan. Dan dia tidak menyukai kepada laki-laki. Bahkan mungkin genetiknya kalau dilihat dia adalah perempuan. Tetapi semuanya laki-laki. Dari mulai dia mungkin kumisan ataupun jenggotan, kemudian kemaluannya laki-laki semuanya. Tetapi dia khuntha. Dia tidak mempunyai syahwat kepada perempuan. Dia kelakuannya sangat feminin dan tidak dibuat-buat, memang seperti itu. Kecenderungannya kepada perempuan sangat kuat. Dan ini ujian bagi seseorang agar dia kuat dengan ujian tersebut, maka dia harus meyakinkan dirinya bahwa dia adalah seorang laki-laki. Nah, di sana ada khuntha yang memang muskil. Khuntha muskil. Khuntha muskil ini adalah seorang yang berkelamin dua, terkadang berkelamin dua. Yang satu lebih besar daripada yang lainnya. Dia berkelamin dua. Maka ini namanya khuntha muskil. Nah, di sini nanti penulis akan menjelaskan bagaimana yang dimaksud dengan khuntha tentang harta warisannya. Dan bukan khuntha yang dimaksud adalah mukhannats. Ya, khuntha beda dengan mukhannats. Mukhannats yaitu wadam, waria, pria dan wanita. Dalam artian dia laki-laki sempurna seutuhnya. Tidak ada kecondongan kepada perempuan. Maksudnya jiwanya itu maskulin, laki-laki. Kemudian tubuhnya pun maskulin, laki-laki. Tapi dia berpura-pura untuk menjadi perempuan. Nah, ini namanya mukhannats. Ya, ini namanya mukhannats, yaitu wadam. Nah, ini beda hukumnya. Dia tetap laki-laki kalau seandainya seperti ini. Ya, baik. Kita lanjutkan. Fala yakhlu imma an yakuna wadihan dzukuriyatuhu au unuthiyatuhu au muskilan. Tentang orang banci tidak terlepas kondisinya itu dari tiga kemungkinan, yaitu sangat nyata kelaki-lakiannya atau kewanitaannya, sangat nyata kelaki-lakiannya atau kewanitaannya, atau tidak jelas yang dominan. Jadi ada tiga di sini. Nyata kelaki-lakiannya, nyata keperempuanannya, atau tidak jelas yang dominan. Saya pernah mendapati kasus seorang laki-laki berkumis, berjenggot, kemudian jiwanya juga laki-laki, kemudian anggota-anggota tubuhnya laki-laki, akan tetapi dia mempunyai vagina. Dalam artian dia tidak mempunyai zakar. Nah, ini khuntha muskil. Ya, ini khuntha muskil. Fa in kana wadihan, kata Syekh, apabila nyata, fal amru fihi wadih. In kana dzakaran falahu hukmu dzukur. Perkaranya adalah sudah jelas. Apabila ia laki-laki, maka ia termasuk dalam hukum laki-laki. Wa yashmaluhun nas al-waridu fihim, dan akan tercakup dalam nas-nas yang menerangkan tentang mereka.
Wa in kanat untha falaha hukmul inath. Namun apabila perempuan, maka baginya hukum pihak perempuan. Wa yashmaluha an-nassul waridu fihinna, dan terkait dengan nas-nas yang menerangkan tentang mereka. Artinya kalau khunsa di sini dia seorang laki-laki sempurna, cuma kecondongan kepada perempuan. Ya, sikapnya kepada lebih feminin, gemulai, alay, ya. Bahkan mungkin secara gennya dia adalah gen feminin, maka tapi dia jelas laki-laki, maka ini ujian bagi dia dan dia dihukumi sebagai seorang laki-laki sempurna. Begitu juga sebaliknya, kalau seandainya khunsa ini perempuan yang memang sempurna keperempuanannya, maka pada saat itu dia dihukumi sebagai perempuan. Seluruh dalil-dalil yang berkaitan dengan laki-laki maka terkena kepada laki-laki ini, dan juga sebaliknya seluruh dalil-dalil yang berkenaan dengan perempuan maka terkena kepada dalil-dalil ini. Kemudian wa in kana mushkilan, apabila dia muskil, tidak ada yang dominan antara kedua jenis kelamin. Ya, misalkan kedua jenis kelaminnya dua, ini muskil ini. Fa in kana dzakaru wal untha la yakhtalifu irthuhuma kal ikhwah lil Tetapi antara pihak laki-laki dan perempuan tidak berbeda warisannya seperti saudara seibu. Maksudnya adalah kalau seandainya dia laki-laki dan perempuan, maka berarti dia hukumnya seperti saudara seibu, mendapatkan 1/6. Fal amru fihi wadih, maka perkaranya juga jelas. Wa in kana yakhtalifu irthuhu bi taqdiri dzukuriyatihi wa bi taqdiri unuthiyatihi wa lam yabqa lana tariqun ila al-ilmi bidzalik lam nu'tihi akthar at-taqdirain lihtimali zulmin man ma'ahu minal warathah. Adapun apabila warisannya berbeda dengan kadar kelaki-lakiannya dan kadar keperempuanannya, sedangkan kita belum punya cara untuk mengetahui akan hal itu, maka kita tidak memberikan kepadanya kadar yang paling terbesar dari keduanya. Ini maksudnya adalah karena adanya kemungkinan berbuat zalim terhadap ahli waris lain. Maksudnya adalah kalau seandainya dia muskil, punya kelamin dua, maka kalau kita kasih dia sebagai laki-laki dan tidak menzalimi yang lain, maka berarti dia laki-laki. Tapi kalau seandainya dia sebagai perempuan juga tidak menzalimi yang lain, maka kita kasih sebagai perempuan. Kalau seandainya terjadi kezaliman terhadap ahli waris yang lain, maka dia harus mengambil yang paling sedikit sehingga tidak terjadi kezaliman. Nah, fawajabat tawassutu bainal amrayni wa suluki a'dalit tariqain, dan juga kita tidak memberikannya kadar terkecil karena takut menzalimi dirinya. Artinya harus sama dengan yang lain-lain, tidak boleh memberikan kadar terkecil. Jangan sampai menzalimi ahli waris lain, jangan sampai juga menzalimi dia. Kemudian sehingga wajib ditegakkan pertengahan antara kedua perkara itu dan menempuh salah satu di antara dua jalan yang paling adil. Qala ta'ala i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Quran surah Maidah ayat 8. Lalu penulis mengatakan falaisa lana tariqun ilal adli fi mithli hadza aktsara min hadza at-tariqil madhkur. Wa la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum. Maka kita tidak memiliki jalan kepada keadilan dalam masalah seperti ini yang lebih baik dari jalan tersebut, yaitu apabila dia lebih condong kepada laki-laki maka dia mengambil hukum laki-laki, apabila dia condong kepada perempuan maka dia mengambil hukum perempuan meskipun dia mempunyai dua kelamin. Taib. Kemudian apabila dia tidak condong ke sana, tidak condong ke sini, maka syaratnya jangan sampai menzalimi ahli waris yang lain dan juga jangan sampai menzalimi dirinya sendiri. Nah,
Dan Allah tidak membebankan kepada suatu jiwa kecuali yang mampu diembankannya. Maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Begitulah cara pembagian harta waris bagi seorang yang khunsa. Ingat ya, khunsa ini bukan wadam, pria, wanita, pria, bukan. Tetapi dia adalah khunsa, seorang laki-laki kadang-kadang, tetapi lebih condong kepada sikap perempuan. Dalam dirinya ada darah keperempuanan. Ataupun sebaliknya, atau mempunyai dua kelamin yang susah untuk ditentukan apakah dia laki-laki ataupun perempuan. Ini adalah yang disebut dengan khunsa, dan sudah kita jawab tadi bagaimana cara pembagian ahli warisnya. Nah, wa amma mirathul jadi ma'al ikhwatil asyiqa aw li'ab wa hal yarithuna ma'ahu am la. Adapun warisan kakek, misalkan ada seorang meninggal, kemudian meninggalkan seorang kakek bersama saudara laki-laki sekandung atau seayah. Kemudian yang meninggal ini dia punya kakek, dia juga punya saudara laki-laki sekandung, atau dia punya saudara laki-laki sebapak, ya, sekandung atau sebapak. Nah, ini bagaimana cara pemberian harta warisnya? Faqad dalla kitabullahi ala qawli Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu wa anna al-jadda yahjibul ikhwatal asyiqa'a aw li ab aw li kama yahjibuhumul abu. Apakah kakek ikut menjadi ahli waris bersama mereka atau tidak? Jadi kalau seandainya ada orang meninggalkan kakek, meninggalkan saudara sekandung laki-laki dan saudara sebapak laki-laki, maka apakah kakek dapat waris atau enggak? Sebagaimana saudara sekandung laki-laki dapat atau saudara sebapak dapat, apakah kakek juga dapat? Sesungguhnya kitabullah, yaitu Al-Quran, telah menunjukkan pada apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah memberikan fatwa bahwa kakek dapat, bahwasanya kakek menghalangi bagian harta warisan saudara laki-laki sekandung atau seayah atau seibu, sebagaimana ayah menghalangi mereka. Jadi kalau seandainya ada seorang meninggalkan kakek, maka kakek ini akan menutupi bagian saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki sebapak. Dia kalah dengan kedudukannya dengan kakek, sebagaimana bapak menutupi bagian saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki sebapak atau seibu. Kemudian penulis mengatakan, wa bayanu dzalik anna al-jadda abun fi ghairi mawdhi'in min al-Qur'an, yang artinya penjelasan akan hal itu adalah bahwa kakek itu merupakan ayah, seperti disebutkan dalam beberapa tempat dalam Al-Quran. Jadi kenapa kakek bisa menutup saudara sekandung dan saudara sebapak? Karena kakek seperti ayah, dan disebutkan dalam Al-Quran sering kakek disebut dengan kata-kata ayah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ketika Ya'qub alaihissalam kedatangan tanda-tanda kematian, ketika ia berkata kepada kaumnya atau kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Maka mereka menjawab, kami akan menyembah Rabb dan Rabb bapak-bapakmu. Ya, lihat di sini bapak-bapak, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak. Disebutkan bahwa kakek disebut sebagai bapak. Kakek disebut sebagai bapak. Nah, wa qala Yusuf alaihi salam wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Dan juga Nabi Yusuf alaihi salam, beliau berkata, aku mengikuti agama bapak-bapakku, Nabi Ibrahim, Ishak dan Yaqub. Padahal Nabi Ibrahim adalah kakeknya yang kedua, Yaqub kakeknya yang pertama. Ya, Ishak kakeknya yang pertama dan Yaqub adalah bapaknya. Yusuf
bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kadang kakek disebut bapak di dalam Al-Quran. Itu dalil menunjukkan bahwa kedudukan kakek sama seperti bapak. Fasammallahu al-jadda wa jaddal abi aban. Fadalla dzalika annal jadda bimanzilatil ab. Allah telah menamakan kakek dan kakeknya ayah dengan ayah. Hal itu menunjukkan bahwa kakek adalah dalam posisi ayah. Dalam posisi ayah. Yarithu ma yarithuhul ab. Ia mewarisi apa yang diwarisi oleh bapak. Wa yahjibu ma yahjibuhu, dan menghalangi orang dari harta waris sebagaimana yang dihalangi oleh ayahnya. Wa idza kana al-ulama'u qad ajma'u ala anna al-jadda hukmuhu hukmul abi. Anna al-jadda hukmuhu hukmul abi inda adamihi fi mirathihi ma'al aulad wa ghairihim bainal ikhwah wal a'mam wa banihim wa sa'iril ahkamil mawarith. Dan apabila para ulama telah bersepakat bahwa kakek adalah hukum ayah, kakek mengambil hukum ayah maksudnya, ya. Ketika ayah tidak ada dalam harta peninggalan bersama anak-anaknya selain mereka dari beberapa saudara, paman-paman dan anak-anak laki-laki mereka serta seluruh hukum-hukum waris, maka seyogianya hukum kakek juga adalah hukum ayah dalam menghadiri saudara-saudara selain seibu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hukum kakek sama dengan hukum ayah. Ya, hukum kakek sama dengan hukum ayah. Nah, kemudian wa idza kana ibnul abi bimanzilati ibnu sulb falima la yakunu jadu bimanzilatil ab. Dan apabila anaknya ayah adalah sederajat dengan anaknya yang kandung, anaknya ayah sederajat dengan anaknya yang kandung, maka kenapa kakek tidak sederajat dengan posisi ayah? Wa idza kana jaddul abi ma'a ibnil akh qad ittafaqa al ulama ala annahu yahjibuhu falima la yahjibu jaddul mayyit akhahu falaysa man ma'a man yuwarrithu al ikhwah ma'al jadd nassun wala isyaratun wala tamyun wala qiyasun sahih. Dan apabila kakeknya ayah dan dengan anak laki-lakinya saudara laki-laki telah disepakati oleh para ulama bahwa ia menghalanginya, lalu kenapa kakeknya mayit tidak menghalangi saudara si mayit? Nah, ini semua menunjukkan bahwasanya ayah kedudukannya seperti bapak, ya. Dan orang-orang yang berpendapat bahwa saudara mendapatkan harta waris bersama kakek, saudara mendapatkan harta waris bersama kakek tidak memiliki nas, tidak juga isyarat ataupun indikasi, apalagi kias yang sahih. Maksudnya kakek menghalangi saudara sekandung, saudara sebapa, saudara seibu laki-laki itu mendapatkan harta waris, ya, mendapatkan harta waris. Kalau dikatakan bahwasanya saudara sekandung, saudara seibu, saudara sebapa itu mendapatkan harta waris bersamaan dengan kakek, maka ini perlu dalil dan tidak ada dalil, bahkan tidak ada qiyas karena tidak ada dalil yang bisa mengqiyaskannya. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, nah, itu selesai permasalahan kakek bersama dengan saudara-saudara sekandung mayit atau saudara sebapak mayit. Maka saudara-saudara sekandung, saudara-saudara sebapak tidak mendapatkan harta waris jika mendapati adanya kakek, ya, adanya kakek, karena kakek kedudukannya seperti bapak. Nah, kemudian sekarang kita masalah aul. Masalah aul. Aul itu pengertiannya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah adalah
Apabila pada pembagian harta warisan di antara para ahli waris yang mempunyai bagian-bagian seperti 1/6, 1/3, setengah, 1/4, 2/3, ya, menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta waris secara aul menurut angka pembilang. Ya, ini contoh aul misalkan, mayit meninggalkan istri, 2 anak perempuan, ibu dan bapak. Jadi ada mayit meninggalkan istri, meninggalkan 2 anak perempuan, meninggalkan bapak, meninggalkan ibu. Taib, ya. Maka pembagian warisnya adalah, yaitu aturannya si istri mendapatkan 1/8 karena ada anak perempuan. Kemudian 2 anak perempuan mendapatkan 2/3, ya, karena dia banyak, 2/3. Kemudian ibu mendapatkan 1/6, bapak mendapatkan 1/6. Nah, jumlah perolehan harta waris adalah berarti 27/24, ya, 27/24. Jadi disamakan pada angka 24. Dalam artian 24 bagi 8 sama dengan 3. 24 bagi 3 sama dengan 6 bagi 3 kali 2, karena kan 2/3 sama dengan 16/24. Kemudian 24 bagi 6 sama dengan 4. 4 kali 1 sama dengan 4. 24 bagi 6 sama dengan 4. 4 kali 1 sama dengan 4. Berarti 27/24. Nah, itu kan besar, 27/24. Nggak sama begitu, ya. Kemudian bagian tersebut diaulkan, dikurangi secara berimbang, berbanding dengan cara menyamakan penyebutnya dan pembilangnya, sehingga sekarang menjadi 27/27. Jadi kan asalnya 27/24 ini nggak sama nih antara pembilang dengan penyebut. Nah, selanjutnya caranya bagaimana? Caranya adalah dengan cara siapa tadi? Istri. Ya, istri mendapatkan 3 dari 24. Maka kita katakan 3 dari 27. Kemudian siapa? 2 anak perempuan asalnya mendapatkan 16 dari 24. Menjadi 16 dari 27. Kemudian ibu dan bapak mendapatkan 4 dari 24. Menjadi 4 dari 27. Kemudian 4 menjadi 24 menjadi 4 dari 27. Seperti itu. Akhirnya 27/27 sama dengan 1. Akhirnya semuanya dapat dibagi. Ya, semuanya dapat dibagi. Nah, itu yang disebut dengan aul. Aul artinya adalah apabila pembagian harta waris di antara para ahli waris yang mempunyai bagian-bagian di dalam Al-Quran menunjukkan bahwa angka pembilang yang di atas itu lebih besar daripada angka penyebut, maka angka penyebutnya dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya secara aul menurut angka pembilang. Ya. Bisa nggak ditulis di sini? Bisa. Ini contoh misalkan, ya. Ada yang meninggal, kemudian ini kan ada mayit. Kemudian dari mayit ada istri. Kemudian
mayit mempunyai 2 anak perempuan. Kemudian mayit mempunyai bapak, kemudian ibu. Nah, ini kalau kita lihat, bapak dan ibu dapat 1/6. Ini juga 1/6. Istri karena punya anak dapat 1/8. Ya, kalau tidak punya anak dapat 1/4. Ini semua sudah ditentukan dalam Al-Quran. 2 anak perempuan itu dapat 2/3. Ya, berarti istri 1/8, ya kan? Kemudian siapa lagi? 2 anak perempuan dapat 2/3. Kemudian ibu dapat 1/6. Bapak dapat 1/6. Nah, ini namanya pembilang. Ini namanya penyebut. Nah, kita harus mencari angka yang bisa membagi penyebut-penyebut ini. Angkanya yaitu 24. Ya, angkanya 24. Nah, kita tulis saja begini. Dua puluh empat, ya. 24 bagi 8. 24 bagi 8 berarti sama dengan 3, ya. 3. 24 bagi 8 sama dengan 3 kali 1, maka 3. 3/24. Kemudian 24 bagi 3 sama dengan 8. 8 kali 2, 16. Ya toh? Kemudian 24 bagi 6. Bagi 6 sama dengan 4. 4 kali 1, 4. Di sini juga sama, 24, 4. Nah, kalau kita jumlahkan, ya. Kalau kita jumlahkan di sini 24, 4, 4, 8. 4, 4, 8. 8 tambah 16 menjadi 24. 24 tambah 3, 27. Nah, ini kan tidak sama. Nah, ini yang namanya aul. Ini tidak sama. Antara pembilang dengan penyebutnya tidak sama. Nah, agar sama, bagaimana caranya? Agar sama, pembilangnya atau penyebutnya disamakan dengan pembilang. Penyebutnya disamakan dengan pembilang. Ya, agar sama. Penyebutnya disamakan dengan pembilang. Berarti agar kita dapat 27/27. Nah, ini bagaimana caranya? Ya, agar kita dapat 27/27. Maka tadi kita katakan caranya adalah yaitu tinggal dirubah saja di sini 27, ya. Kemudian di sini 27, kemudian di sini 27, sini 27. Nah, akhirnya nanti 27/27 artinya 1 harta waris, semuanya habis. Nah, jadi harta warisnya dibagi habis, ya. Jadi harta warisnya dibagi menjadi habis 27/27. Ini namanya aul. Jadi asalnya hitungannya antara pembilang dengan penyebut tidak sama karena orang-orang yang mendapatkan harta waris ini kelebihan, maka pembilangnya disamakan dengan penyebut atau penyebutnya disamakan dengan pembilang sehingga nanti hitungannya pas. Seperti itu. Itu namanya aul. Ya. Baik, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis tentang masalah aul. Fa innahu yustafadu hukmuha minal Qur'an. Adapun masalah al-aul, maka hukumnya diambil dari Al-Qur'an.
Masalah al-aul hukumnya diambil dari Al-Qur'an. Wa dzalika anna Allah Ta'ala qad farada wa qaddara li ahli al-mawarith ansiba. Yang demikian itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan dan menentukan bagian-bagian dari seluruh ahli waris. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan orang-orang yang mendapatkan harta waris seberapa. Itu disebut dengan ashabul furud. Wa hum baina halatain, imma an yahjiba ba'dhum ba'dha aw la. Fa in hajaba ba'dhum ba'dha fal mahjubu saqit la yuzahimu wa la yastahiqu syai'an. Wa in lam yuhjab ba'dhum ba'dha fala yakhlu imma alla tastariq al-furud at-tarika aw tastaghriquha min ghairi ziyadatin wala naqs aw tazidu al-furud ala at-tarika. Fa fil halatayn al-awlayayn kullun ya'khudhu fardahu kamilan wa fil halati al-akhirah wa hiya ma idza zadat al-furud ala at-tarika fala yakhlu min halayn. Adapun masalah al-aul hukumnya diambil dari Al-Quran. Yang demikian itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan dan menentukan bagian-bagian bagi seluruh ahli waris. Mereka itu terbagi dalam dua kondisi. Kondisi sebagian mereka menghalangi sebagian yang lain atau tidak. Apabila sebagian mereka menghalangi sebagian lain, maka orang yang terhalang itu gugur. Orang yang terhalang itu gugur, tidak ikut menunggu bagian dan tidak berhak atas apapun. Namun bila sebagian mereka tidak menghalangi sebagian yang lain, maka kondisi ini dalam beberapa bentuk. Pertama, hak-hak tertentu itu menghabiskan seluruh harta waris, seperti yang kita ungkap tadi. Ya, hak-hak si fulan dengan pembagian-pembagian sesuai dengan Al-Quran, habis harta warisnya. Kedua, menghabiskannya dengan tanpa ada kekurangan kelebihan. Ketiga, hak-hak tertentu melebihi harta waris. Jadi ada hak-haknya orang sudah ditentukan sesuai dengan Al-Quran yang menentukannya, tapi kelebihan haknya daripada harta warisnya. Maka pada kondisi yang pertama dan kedua, setiap ahli waris mendapatkan hak bagiannya secara sempurna. Kondisi yang pertama dan yang kedua maksudnya adalah apabila tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan, seluruhnya mendapatkan bagiannya. Namun pada bentuk yang ketiga, yaitu apabila hak-hak itu melebihi harta warisan. Jadi hitungan-hitungan dalam Al-Quran melebihi dari harta warisannya. Maka hal ini tidak lepas dari dua kondisi. Imma an nanqusa ba'd al-warathah an fardhihi alladhi faradahu Allah lah wa nukmilu lil baqin minhum furudahum. Wa hadha tarjihun ghairu murajjah wa laysa nuqsanu ahadihim bi awla min al-akhar. Fata'ayyanat al-hal al-thaniyah wa huwa annana nu'ti kulla wahidin minhum nasibahu biqadri al-imkan wa nuhasisu bainahum ka duyunil ghurama az-zaid ala malil gharim wala tariqa musilun ila dhalika illa bil aul fa ulima min hadha anna al-aula fil faraidi qad bayyanahu Allah fi kitabih. Maka hal ini tidak lepas dari dua kondisi. Pertama, mengurangi hak sebagian ahli waris dari hak-hak mereka yang telah ditentukan oleh Allah bagi mereka dan menyempurnakan hak bagi sebagian yang lain. Hal ini adalah sebuah tindakan keberpihakan yang tidak ada dalil yang menguatkannya. Jadi kalau seandainya pembagiannya lebih banyak dibandingkan harta warisnya, ada pendapat yang mengatakan bahwa yang mendapatkan harta waris dikurangi. Yang mendapatkan harta waris yang sudah ditentukan dalam Al-Quran dikurangi bagiannya. Maka ini tidak ada dalil. Ya. Dan bukanlah kekurangan salah seorang ahli waris dari hak-haknya adalah lebih baik daripada sebagian yang lain. Maksudnya kenapa orang yang sudah mendapatkan sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah kemudian dikurangi untuk memberikan kepada yang ini, padahal yang ini tidak lebih baik daripada yang ini.
Yang kurang tidak lebih baik daripada yang tidak kurang. Nah, ini dia. Karena itu wajiblah tertuju kepada kondisi yang kedua. Nah, kondisi yang kedua bagaimana? Yaitu dengan aul. Tadi yang kita jelaskan, yaitu bahwa kita memberikan setiap ahli waris dari mereka menurut keadaan yang memungkinkan. Jadi semua ahli waris sudah sesuai mendapatkan bagian-bagiannya, cuma dengan cara aul tadi. Dan kita bagi-bagikan harta tersebut kepada seluruh ahli waris seperti hutang bagi pemilik-pemiliknya yang melebihi dari harta orang yang berhutang. Jadi seperti orang yang berhutang kan, dia melebihi dari harta orang yang berhutang. Ya, hutang yang ada melebihi daripada harta orang yang berhutang. Harta yang ada melebihi daripada orang yang berhutang. Dan tidak ada jalan lain mencapai kepada hal itu kecuali dengan cara al-aul, yaitu membagikan sesuai dengan jumlah bilangan penyebutnya tadi. Ya, sesuai dengan jumlah bilangan pembilangnya tadi. Dengan demikian diketahuilah bahwa al-aul dalam ilmu faraid telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, wa bi'aqsi hadhihi at-tariqah bi'ainiha yu'lamu ar-raddu fa inna ahla al-furud idza lam tastaghriq furuduhum at-tarika wa baqiya shay'un laysa lahu mustahiq min 'asibin qaribin wala ba'idin fa inna raddahu ala ahlim tarjihun ghairu murajjah wa i'ta'uhu ghairuhum mimman laysa biqaribin lil mayyit janafun wa mailun wa mu'aradun liqawlihi wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah fata'ayyana an yuradda ala ahli al-furud biqadri furudihim walamma kana az-zawjan laysa min al-qarabah lam yastahiqqu az-ziyada ala fardihim al-muqaddar 'inda al-qailina bi adami ar-radd 'alayhim wa amma 'ala al-qawl as-sahih anna hukm az-zawjayn hukm al-baqi باقي الورثة في الرد فالدليل المذكور شامل الجميع كما شملهم دليل العول. Nah, kebalikan dari cara di atas. Kalau cara aul kan pembagian-pembagian dalam Al-Quran lebih banyak daripada harta warisnya, maka dibuatlah aul. Ya, jadi yang mendapatkan harta waris bagiannya itu lebih banyak daripada harta warisnya, maka dibuatlah aul, yaitu pembagian harta waris jumlahnya berapa, kemudian dijadikan sebagai penyebut, kemudian dibagikan sesuai dengan bagiannya, itu aul. Nah, kebalikannya harta warisnya lebih banyak, sedangkan yang dapat dari harta waris dari ashabul furudnya sedikit, jumlah pembilangnya lebih sedikit dibandingkan jumlah penyebutnya yang di bawah. Artinya harta warisnya masih sisa nih. Nah, ini caranya dengan cara ar-rad namanya. Sesungguhnya pemilik harta-harta tertentu itu apabila tidak menghabiskan seluruh harta waris menurut bagian-bagian masing-masing, lalu tersisa dari harta waris itu beberapa harta yang tidak ada pemiliknya berupa asabah yang dekat maupun yang jauh, dan mengembalikan harta sisa itu kepada salah seorang ahli waris saja, ini adalah suatu tindakan keberpihakan yang tidak memiliki dalil. Sebagaimana memberikan sisa harta itu kepada seseorang yang bukan sanak famili adalah suatu tindakan kesewenang-wenangan, keberpihakan, dan bertentangan dengan firman Allah yang berbunyi, orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Quran surah Al-Anfal ayat 75. Maka pastilah sisa harta itu harus dikembalikan kepada ahli waris menurut hak-hak tertentu mereka. Karena suami atau istri adalah bukan sanak famili, maka mereka tidak berhak atas tambahan dari sisa harta menurut harta itu menurut hak tertentu mereka. Menurut kelompok yang berpendapat bahwa tidak ada rad bagi mereka berdua. Adapun menurut pendapat yang sahih bahwa hukum suami dan istri adalah sama dengan hukum ahli waris yang lain,
dalam perkara ar-rad, maka dalil yang disebutkan tadi mencakup seluruh ahli waris, sebagaimana dalil aul mencakup mereka semua. Yang jelas ar-rad adalah apabila harta warisnya lebih banyak dibandingkan pembagiannya. Harta warisnya lebih banyak dibandingkan pembagiannya. Maka berarti sisa dari harta waris yang belum terbagi itu tetap dibagikan kepada ahli warisnya. Jangan diberikan kepada orang lain, ini tidak ada dalil. Atau jangan diberikan kepada salah seorang dari ahli waris. Ini juga keberpihakan yang tidak ada dalil. Jadi benar-benar ar-rad dan aul itu berbalik. Aul yang mendapatkan harta waris lebih banyak hitungannya dibandingkan harta warisnya itu sendiri. Sedangkan ar-rad yang harta warisnya lebih banyak dibandingkan yang mendapatkan harta waris. Itu dia. Nah, kemudian penulis mengatakan wa bihadza yu'lam aidan mirathu dzawil arham. Dengan hal ini dapat diketahui juga bagian dari dzawil arham, yaitu setiap kerabat mayit yang tidak mendapatkan harta tentu ataupun asabah, atau yang disebut dengan asabah. Ya. Nah, ini insyaallah kita lanjut nanti pada pertemuan yang akan datang karena waktunya sudah habis. Kita sampai kepada perkara asabah. Jadi ar-rad sekali lagi apabila pembagian harta warisnya lebih banyak dibandingkan harta warisnya. Ashabul furudnya hitungannya lebih banyak dibandingkan harta warisnya. Sedangkan itu aul. Sedangkan aul adalah harta warisnya lebih banyak dibandingkan yang dapat harta warisan. Nah, dua-duanya sudah kita jelaskan. Aul bagaimana caranya, yaitu harta warisnya disamakan kepada harta pembagian radnya, pembagian ashabul furudnya, sehingga pembagian harta warisnya benar-benar sama, sepaket dan habis. Sedangkan ar-rad, permasalahan rad adalah apabila harta warisnya lebih banyak dibandingkan yang dapat warisan. Maka pada saat itu sisa dari pembagian tersebut dibagikan lagi ya sampai semuanya dapat. Dan semuanya dapat, tidak boleh hanya diberikan kepada satu orang atau tidak boleh diberikan kepada selain ahli waris. Wallahu a'lam. Itu namanya al-aul dan ar-rad. Jadi dalam pagi ini kita sudah berbicara tentang masalah kakek apakah mendapatkan harta waris saat ada saudara-saudara sekandung laki-laki dan saudara-saudara sebapa atau seibu laki-laki. Sudah kita bahas bahwa kakek kedudukannya seperti bapak. Bagaimana bapak dapat, maka kakek pun dapat. Sebagaimana bapak menghajab saudara-saudara sekandung laki-laki, begitu juga kakek menghajab saudara-saudara sekandung laki-laki. Kemudian kita juga sudah bahas pada pertemuan tadi adalah aul dan rad. Aul adalah apabila harta waris lebih sedikit dibandingkan yang mendapatkan warisan. Sedangkan ar-rad adalah apabila harta waris lebih banyak dibandingkan yang mendapatkan warisan. Dan itu sudah kita bahas caranya tadi. Wallahu a'lam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita membahas tentang masalah asabah. Wallahu a'lam. Nah, saya akan lihat apakah ada pertanyaan atau tidak. Dari Ummu Rizq, jika suami menikah berapa kali tapi menikahnya setelah istri meninggal ataupun diceraikan, pembagian warisan apakah semua harta digabung dulu baru dibagi ke ahli waris atau dibagi berdasarkan dari harta yang diperoleh dari masing-masing istri ke ahli warisnya?
Ini yang dimaksud adalah istrinya yang meninggal. Yang jelas begini, kalau seandainya ada seorang istri meninggalkan suami, maka pada saat itu harta istri dibagikan kepada suami dan kepada ahli-ahli waris lainnya. Ya. Jadi setiap istri yang meninggal, maka suami mendapatkan harta waris dari peninggalan harta istri tersebut. Ya. Tidak digabung tidak mengapa. Dari Abu Jihan, jika ayah meninggalkan seorang anak perempuan satu dan seorang istri, bagaimana pembagiannya Ustaz? Istri berarti mendapatkan 1/8, anak perempuan berarti mendapatkan 1/3. Ya, anak perempuan berarti mendapatkan 1/3. Itu kalau seandainya ahli warisnya cuma itu saja ya. Wallahu a'lam. Apakah kesaksian syahadat orang kafir tidak sah jika terpaksa, seperti seorang muslim yang mengucapkan kesaksian yang dilarang karena dipaksa? Apakah jas hujan yang isbal itu dilarang? Barakallahu fiik. Maka jawabannya, kesaksian orang kafir tidak sah, terpaksa atau tidak dipaksa. Kesaksian orang kafir tidak sah, terpaksa atau dipaksa, atau tidak dipaksa, tetap tidak sah. Seperti seorang muslim mengucapkan kesaksian yang dilarang karena dipaksa. Apa maksud mengucapkan kesaksian yang dilarang? Ini dulu diletakkan. Apa maksud mengucapkan kesaksian yang dilarang? Apakah dia bersaksi dengan kesaksian yang haram karena dipaksa? Maka pada saat itu kalau dipaksa membahayakan dirinya, maka berarti dia boleh bersaksi dengan kesaksian yang haram tersebut agar dia terlepas dari bahaya, terutama yang berkaitan dengan agama, misalkan sebagaimana yang terjadi kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu an, bahwa beliau mengucapkan perkataan kufur tetapi hatinya masih tenang dengan keimanan, maka pada saat itu dia masih dianggap sebagai seorang yang beriman. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tenang dengan keimanan. Jas hujan yang isbal itu dilarang? Iya, tetap dilarang. Ya, semua yang isbal dilarang, mau jas hujan, mau celananya, tetap dilarang. Wallahu a'lam. Bolehkah seorang anak menolak pembagian waris jika cara pembagiannya tidak sesuai dengan syariat? Maka jawabannya iya, boleh. Dia boleh mengadukan ke pengadilan. Pembagiannya dibagi sesuai keinginan pemilik harta tersebut. Mereka tidak mau sesuai syariah karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Iya, boleh ini menolak dan diajukan ke pengadilan agar dia mendapatkan hartanya. Bagaimana cara pembagian harta waris yang harta itu milik suami istri yang berpisah dan memiliki 2 orang anak perempuan, sedangkan suami menikah lagi memiliki 2 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki. Harta berupa sebuah rumah. Mohon penjelasan. Apabila suami istri sudah berpisah, maka berarti harta suami, harta istri. Tidak ada harta gonogini dalam agama Islam. Nah, cuma nanti kalau seandainya misalkan anggap ya, jadi kan di sini ada 2 keluarga, berarti suami laki-laki perempuan menikah, dapat 2 anak, kemudian cerai kan, kemudian si suami menikah lagi dengan perempuan yang lain, dapat 3 anak. Maka apabila si istri pertama meninggal, maka suami tentu tidak dapat karena sudah bercerai. Yang dapat adalah anak-anaknya, anak-anak dari perkawinan yang pertama, karena ibunya meninggal. Dia dapat harta waris, yaitu disebut di sini berarti 2/3 dia dapatkan. Nah, apabila istri kedua yang meninggal, maka berarti suami dapat, karena kan masih statusnya suami istri. Suami dapat 1/4 maksud saya. Kemudian anaknya mendapatkan
2/3 dan asabah. Ya, 2/3 dan asabah. Nah, itu dia. Taib. Itu kalau seandainya istri-istrinya yang meninggal. Kalau seandainya suaminya yang meninggal, maka sama. Istri yang pertama sudah tidak ada hubungan, dia tidak dapat harta waris. Kemudian sedangkan anak dari istri yang pertama dapat, dia dapat, ya, dia dapat 2/3 dan digabung nanti dengan saudara bapak, berarti dia digabung. Jadi anaknya yang dari istri pertama dapat, anak dari istri kedua juga dapat. Istri yang kedua kalau masih hidup dan tidak bercerai, maka dapat juga 1/8. Ya, 1/8. Allahu a'lam. Dari Irana Shield, jika ibu yang meninggal ada anak satu laki-laki saja, si ibu punya sawah. Jika ibu yang meninggal, taib, ibu meninggal, ada anak satu laki-laki, taib. Kemudian si ibu punya sawah, lalu suami menikah lagi. Rumah yang bersama istri meninggal dulu, ditinggal dia bersama istri baru lagi dengan rumah baru. Kemudian harta-harta itu dijual, dibagi 2 untuk suami dan anak. Betulkah cara pembagian tersebut? Di sini berarti si istri meninggal, meninggalkan suami, kemudian meninggalkan anak, ya, meninggalkan anak, anaknya laki-laki, maka semestinya suami dapat 1/4 karena punya anak. Anak laki-lakinya mendapatkan sisa dari 1/4 tersebut, yaitu 3/4. Ya, sisa yang disebut dengan asabah yang akan kita pelajari. Ya, jadi tidak benar dibagi menjadi 2, tidak bisa, setengah-setengah nggak bisa, karena anak lebih kuat kedudukannya pada saat itu daripada suami. Suami mendapatkan 1/4, tidak benar dibagi setengah-setengah, tidak benar. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Dari Kafsah Syahran, bagaimana membagi warisan berupa tanah, sawah, dan sebuah rumah? Ahli waris terdiri dari 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Yang seperti ini berarti mereka asabah ma'al ghair. Dalam artian, apabila tidak ada lagi orang tuanya, maka mereka yang mendapatkan seluruh harta tersebut. Maka dibagikan, diuangkan seluruhnya, kemudian dibagi dengan ukuran lidzakari mithlu hadzil unsain. Seorang laki-laki mempunyai seperti 2 bagian anak perempuan. Seperti itu. Jadi tanah, sawah, rumah tadi itu diuangkan. Kalau bisa dijual gitu ya. Dijual, kemudian berapa? Kemudian dibagi 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Cara pembagiannya, asal hukumnya adalah lidzakari mithlu hadzil unsain. 1 anak laki-laki mendapatkan seperti 2 bagian anak perempuan. Jadi kalau seandainya ada 2 anak laki-laki di sini, sedangkan di sini 2 anak perempuan, maka berarti 2 anak laki-laki ini mendapatkan, setiap orangnya mendapatkan 2 bagian anak perempuan, seperti 2 bagian anak perempuan setiap orangnya. Nah, seperti itu. Kemudian dari Sri Suyatmi, kalau suami istri sama-sama bekerja tapi tidak ada pemisahan harta, maka kalau suami meninggal terlebih dahulu, bagaimana pembagian warisan dan bagaimana harta dengan harta istri? Maka jawabannya, sekali lagi dalam agama Islam tidak ada harta gonogini, harta suami, harta istri, harta istri. Kalau seandainya sama-sama bekerja, maka dihitung berapa penghasilan suami yang ada di dalam harta tersebut dan berapa penghasilan istri yang ada dalam harta tersebut. Penghasilan istri berarti bukan harta waris.
penghasilan suami saja yang jadikan harta waris kalau seandainya suaminya yang meninggal. Nah, seperti itu, ya. Jadi tidak ada dalam agama Islam harta waris gonogini, tidak ada. Tetapi dibedakan, ini milik suami, ini milik istri. Ustadz, kan sudah tercampur, maka kan ada keterangannya bahwa suami mempunyai gaji setiap bulan dimasukkan ke dalam tabungan itu berapa, istri juga mempunyai gaji dimasukkan dalam tabungan itu berapa, kemudian dibagi. Nah, setelah pembagian, ini adalah hartanya istri yang masih hidup dan itu tidak boleh diambil, tidak boleh dijadikan harta waris. Sedangkan ini adalah hartanya suami yang sudah meninggal dan dijadikan sebagai harta waris yang dibagikan. Nah, semoga ini bisa diambil manfaatnya. Dan penting sekali untuk mempelajari harta waris ini karena banyak sekali kejadian-kejadian, percekcokan, kezaliman gara-gara tidak memahami harta waris. Dan saya nasihatkan kalau ada masalah yang sangat mendesak, maka kembalikan ke pengadilan agama. Alhamdulillah di negeri kita ini berhukum kepada hukum waris yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, insya Allah. Semoga ini yang bisa saya sampaikan. Terakhir, bagaimana jika seorang anak meninggal, dia belum menikah, ibu dan ayahnya masih hidup. Anak tersebut mempunyai satu orang saudara seperempuan seibu dan dua saudara perempuan sebapak. Dia meninggalkan rumah dan tanah. Berarti ada orang meninggal, ada bapak, ada ibunya. Maka ini dapat 1/6. Kemudian ada saudara perempuan sebapak, satu orang saudara perempuan seibu, dua orang saudara perempuan sebapak. Maka ini tidak dapat harta waris, ya, karena dia terhapus dengan bapak, keberadaan bapak. Jadi bapak mendapatkan 1/6, ibu juga mendapatkan 1/6. Satu orang saudara perempuan seibu itu mendapatkan 1/6. Sebentar, kalau tidak salah dia mendapatkan 1/6. Siapa tadi? Saudara perempuan seibu. Saudara perempuan seibu. Ya. Saudara perempuan seibu, dia berarti bisa mendapatkan 1/6 kalau seandainya sendirian. Ya, dia mendapatkan 1/6 kalau seandainya dia sendirian dan tidak ada anak dan tidak ada bapak. Berarti dia tidak mendapatkan satu orang saudara perempuan seibu tidak dapat dia. Kenapa? Karena ada bapak, ya. Dua orang saudara sebapak, dia mendapatkan setengah kalau sendirian. Tapi ini dua orang, berarti dia mendapatkan 2/3. Dengan catatan tidak ada anak, tidak ada bapak. Tapi ini ada bapak, maka dia terhapus, mahjub gara-gara bapak. Jadi satu orang saudara seperempuan seibu itu tidak dapat, dua orang saudara perempuan sebapak juga tidak dapat. Yang dapat cuma bapak dan ibu, 1/6. Ya, 1/6. Bapak dan ibu mendapatkan 1/6. Ibu bisa dapat 1/3 kalau seandainya tidak ada anak. Ya, ibu dapat 1/3 kalau seandainya tidak ada anak. Ya. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan.
Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.